Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Nurantiani. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang NAT atau Network Address Translation. Sebelum kita ke pembahasannya, terlebih dahulu kita perlu mengenal apa itu gateway. Gateway atau Internet Gateway dapat kita ibaratkan seperti sebuah pintu gerbang yang dapat menghubungkan antara satu area ke area lainnya. Jaringan internet sendiri memerlukan pintu gerbang supaya dapat saling terhubung antara satu sama lainnya. Di sini kita tidak dapat terhubung ke internet dengan gateway saja. Kita harus memiliki terlebih dahulu yang namanya IP address atau alamat IP. Kita ibaratkan IP address sebagai alamat rumah, sehingga apabila kita ingin mengirimkan paket, kita tidak akan menyasar ke alamat rumah lainnya. IP address sendiri ada dua macam. Yang pertama IP public dan yang kedua IP private. Nah, IP yang akan kita gunakan agar dapat terhubung dengan internet adalah IP public. Sedangkan IP private digunakan untuk jaringan lokal saja, misalnya dalam lingkungan rumah, kantor, ataupun sekolah. Nah, jumlah IP address public untuk versi 4 itu jumlahnya sangat terbatas. Jadi solusinya kita menggunakan NAT. Jadi, nanti kita akan membuat IP private kita seolah-olah sebagai IP public, begitupun sebaliknya. NAT sendiri merupakan sebuah metode yang dimana perangkat jaringan komputer akan memberikan IP public perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP private dapat mengakses IP public untuk terhubung dengan jaringan internet. Adapun fungsi NAT, yang pertama menerjemahkan IP address komputer menjadi IP public yang memiliki hak akses ke jaringan internet. Yang kedua, menghemat ilegal atau IP public yang dibutuhkan oleh Internet Service Provider atau ISP. Yang ketiga, menghindari pengulangan pengalamatan ketika jaringan berubah. Yang keempat, mengurangi duplikat IP address. Dan yang kelima, meningkatkan fleksibilitas jaringan. Ada juga jenis-jenis NAT. Yang pertama, static NAT. Metode NAT yang menerjemahkan satu IP address lokal menjadi satu IP address global dan sebaliknya. Yang kedua, dynamic NAT. Metode NAT yang menerjemahkan IP private menjadi IP public secara dinamis sesuai dengan pool alamat IP public yang tersedia. Yang ketiga, port address translation atau sering disebut PAT adalah metode NAT yang menerjemahkan banyak IP address lokal menjadi satu IP public berdasarkan port komunikasi yang digunakan. Jadi, agar kita dapat mengakses antara IP private dengan IP public, caranya kita menggunakan NAT. Nah, supaya lebih mudah, saya akan menjelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut. Kita ibaratkan ada sebuah rumah. Di rumah ini terdapat dua perangkat, yaitu handphone dan laptop. Dua perangkat ini ingin dihubungkan ke jaringan internet. Maka dari itu, perangkat yang ada di rumah ini harus berlangganan internet ke penyedia layanan internet atau ISP. ISP ini kita anggap saja sebagai awan. ISP sendiri merupakan sebuah singkatan dari Internet Service Provider, artinya penyedia layanan internet. Untuk dapat terhubung, kita perlu gateway tadi. Nah, gateway-nya kita gunakan perangkat yang disebut router. Selain gateway, kita juga membutuhkan IP private atau di rumah, sedangkan jaringan DSP menggunakan IP public karena penyedia jasa internet dan terhubung langsung ke sumber internet. Kemudian, dari ISP akan menyediakan satu IP public ke gateway kita, supaya kita terhubung ke internetnya. Di sini, IP private agar bisa terhubung kita menggunakan NAT. Setelah ditranslasikan ke router, dia akan menjadi IP public. Jadi, ISP itu akan mengenali IP dari handphone sebagai IP public. Jadi, IP public tadi akan terhubung ke internet dan sebaliknya.
dari IP public pun akan ditranslasikan menjadi IP private supaya perangkat tadi juga dapat mengenali IP publiknya, jadi dapat saling terhubung keduanya. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu NAT digunakan untuk mentranslasikan IP private menjadi IP publik dan sebaliknya, supaya dapat terhubung dengan internet. Nah, kalian pasti sudah paham kan materi tentang NAT? Baik, itulah pembahasan NAT dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.